pandangan fraksi Partai Amanat Nasional terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2014 dibacakan oleh Dr. Andes Ahmad Rubai, nomor anggota 134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati saudara pimpinan rapat, yang saya hormati saudara Menteri Keuangan yang baru, Bapak Dr. Konstitusi, dan seluruh fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan selamat datang. Dan ada harapan dari fraksi Partai Nasional supaya prestasinya tidak kalah dengan Menteri Keuangan yang sudah. Ini saja kita fraksi. Yang saya hormati Ibu Kepala Bappenas yang juga hadir dengan Bapak Menteri Keuangan, tentu bersama seluruh jajaran. Yang saya hormati seluruh para hadirin yang masih bertahan mengikuti sidang paripurna pada saat ini. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena fraksi Partai Nasional bisa juga bersama-sama fraksi yang lain melakukan kewajiban konstitusionalnya menyampaikan pendapat fraksi berkait pembicaraan pendahuluan tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2014. Saya singkat-singkat saja. Pada intinya pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan dan Ibu Bappenas di tahun 2014 fraksi Partai Amanat Nasional menginginkan kondisi fiskal kita itu tetap sehat, itu intinya. Maka supaya sehat, fraksi Partai Amanat meminta kepada pemerintah untuk melakukan penguatan daya tahan dan fleksibilitas APBN agar APBN kita di tahun 2014 itu responsif dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian perkembangan ekonomi global. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya fiskal sehat itu fraksi Partai Amanat Nasional meminta melakukan penguatan perekonomian domestik dan menjaga momentum pertumbuhan dengan meningkatkan produktivitas APBN melalui pemberian stimulus fiskal untuk mendukung kinerja perekonomian domestik yang masih menunjukkan optimisme dan upaya pencapaian target pro-growth dan pro-growth. Yang ketiga, dalam rangka supaya fiskal kita sehat, fraksi Partai Amanat Nasional meminta melakukan peningkatan efisiensi, kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan APBN 2014 melalui pengendalian defisit. Sedapat mungkin defisitnya ditekan sedemikian rupa sehingga negara tidak menjadi beban hutang. Saudara pimpinan, saudara Menteri dan Ibu Kepala Bappenas yang saya hormati, di samping itu fraksi Partai Amanat Nasional mendesak pemerintah melakukan optimalisasi penerimaan negara dari sisi PNBP dari sumber daya alam dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan supaya tidak rusak, dan mendorong optimalisasi penerimaan dividen pada usaha milik negara kita melalui penetapan target yang mengacu pada rencana bisnis pada usaha milik negara kita ini. Terkait dengan upaya peningkatan penerimaan negara, fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahkan meminta kepada pemerintah
bahwa pemerintah harus lebih keras melakukan intensifikasi penerimaan pajak dan benar-benar mendukung pemberantasan korupsi. Saya kira ini sangat penting karena intensifikasi pajak ini dalam rangka memperbesar pendapatan negara dan sekaligus dikaitkan dengan pemberantasan korupsi. Juga fraksi Partai Nasional mendesak kepada pemerintah melakukan renegosiasi terhadap kontrak-kontrak karya pertambangan yang tidak adil. Tentu tidak adil bagi negara dan bangsa kita. Seperti misalnya kajian dari fraksi Partai Nasional menaikkan royalti, saya kira harus dikoreksi. Yang kedua, saya kira menghentikan ekspor raw material atau bahan mentah. Sedapat mungkin bahan mentah diolah di dalam negeri. Mewajibkan pembangunan smelter atau pengolahan bahan tambang di dalam negeri. Dan itu seluruhnya sebesar-besarnya digunakan sumber daya lokal. Saudara pimpinan, saudara menteri dan kepala Bappenas yang saya hormati, selain itu fraksi Partai Nasional mendesak pemerintah untuk melakukan pengalihan penggunaan energi dari minyak yang mahal karena cadangan sangat terbatas dan tidak ramah lingkungan kepada energi gas dan energi alternatif yang lebih murah, melimpah dan ramah lingkungan. Saudara menteri yang saya hormati, terkait dengan penggunaan energi yang tadi kami sebutkan, terkait dengan penggunaan energi maka subsidi, fraksi PAN berpendapat bahwa subsidi tidaklah boleh dihapus karena fraksi Partai Nasional berpendapat subsidi adalah merupakan hak konstitusional bagi masyarakat dan bangsa kita. Fraksi Partai Nasional berpendapat bahwa negara harus menyediakan energi dengan jumlah yang terjangkau dan harus melindungi masyarakat miskin untuk mendapatkan energi tersebut. Kalaupun pemerintah mempunyai kebijakan lain, di mana kebijakan itu harus menyediakan pengurangan kenikmatan bagi kelompok masyarakat mampu, dan penghematan itu hendaknya ditujukan untuk benar-benar melindungi rakyat miskin dan sebesar-besarnya membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu pandangan dari fraksi Partai Nasional berkaitan dengan energi, dan selebihnya setelah membaca keseluruhan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah tahun 2018, fraksi Partai Nasional dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim menyetujui pembahasan pendahuluan ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan kita. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sampaikan terima kasih kepada bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional, Saudara Rumani. Dan selanjutnya kita